Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari ini 12 Ramadan atau bertepatan dengan 5 Mei 2020, di tengah kondisi kita yang masih harus physical distancing dan lain-lainnya, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengkaji materi tentang wakaf. Pada kesempatan ini, pertemuan ini, kita akan menyampaikan tentang nazir wakaf. Yang sebenarnya kalau kita di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 10, kita sampaikan tentang rukun wakaf. Di antaranya adalah wakif, orang yang berwakaf, ada mauquf bih, harta yang diwakafkan, mauquf alaih, orang yang menerima wakaf. Sedangkan yang keempat adalah sigotnya. Hari ini kita bicara nazir wakaf yang sebenarnya bagian dari mauquf alaih itu, orang yang menerima wakaf. Oke. Secara pengertian, kita bisa sampaikan di sini bahwasanya nazir wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazir wakaf sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan sehingga berfungsi tidaknya wakaf itu di posisi mauquf alaihnya sangat bergantung pada nazir wakaf. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang sudah diamanahkan kepadanya. Meskipun posisi nazir itu sangat penting, tapi bukan berarti nazir itu mutlak bisa melakukan apapun atas harta itu. Para ulama sepakat bahwa kekuasaan nazir wakaf itu hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif. Misalnya Asaf Faizi berpendapat bahwa kewajiban nazir adalah diantaranya adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Maka sebagai pengawas harta wakaf, nazir sebenarnya dapat mempekerjakan beberapa wakil atau orang-orang dalam rangka menyelenggarakan urusan-urusan wakaf yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana diamanahkan oleh si wakif. Dalam hal ini, nazir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf itu tidak boleh menjual, tidak boleh menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Dalam hal ini ketika kita bicara di Indonesia, ada yang namanya Badan Wakaf Indonesia. Sehingga dengan demikian, keberadaan harta benda wakaf yang ada di tangan nazir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang selanjutnya bisa dipertanggungjawabkan secara moral pertanggungjawaban, dan kemudian pertanggungjawaban hukum pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tugasnya di dalam uraian di pasal 11 Undang-Undang 41 tahun 2004, tugas nazir adalah yang pertama melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Maka nazir itu diperintah oleh undang-undang dalam hal ini melakukan penataan, mengadministrasi. Mengadministrasi kan berarti mendata apa-apa yang memang menjadi tanggung jawabnya dia. Yang kedua,
Perintahnya adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Diperintahkannya nazir adalah, jadi harapannya sesuai dengan di undang-undang ini, wakaf tidak hanya berfungsi untuk habis wakaf sudah dibiarkan begitu saja. Tapi nazir itu diberikan kekuasaan bagaimana dia perlu untuk bisa mengelola, dia perlu mengembangkan harta benda wakaf agar bernilai harta itu untuk kemaslahatan. Maka ketika kita kemarin bicara tentang wakaf, ada kemudian diantaranya adalah wakaf ahli, dan ada yang kedua ada wakaf khairi. Seringnya orang kemudian mewakafkan itu kan kategorinya wakaf khairi. Wakaf khairi berarti tujuan dari harta benda wakaf itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan masyarakat. Maka bagaimana caranya agar harta benda wakaf itu memiliki atau mempunyai nilai kebaikan, nilai kemanfaatan bagi masyarakat banyak? Maka nazir, orang yang sudah diberi kuasa untuk mengelola harta benda wakaf itu, bagaimana caranya untuk memfungsikannya. 3. Perintah undang-undang mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Jangan sampai kemudian sudah diwakafkan, akhirnya harta benda wakaf hilang. Data di Indonesia itu kan sebenarnya banyak juga harta-harta benda wakaf yang akhirnya dimiliki oleh individu, dimiliki oleh orang-orang tertentu. Itu kan berarti undang-undang itu memerintahkan ini awalnya ya karena melihat harta benda wakaf itu banyak yang tidak terdata, tidak teradministrasi dengan baik, dan akhirnya berubah milik menjadi harta kekayaan pribadi. Yang keempat, nazir wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Melaporkan bagaimana kemudian ketika dia menerima wakaf seperti apa, hartanya seperti apa, amanah yang kemudian sigot yang kemudian sudah diberikan oleh wakif seperti apa, yang terjadi seperti apa, bagaimana kemungkinan ada perubahan dan seterusnya, itu seperti apa. Oke, ini selanjutnya kita bicara tentang nazir. Sebagaimana disebutkan dalam pasal Undang-Undang 41 tahun 2004, ada dibagi 3 ketentuan, ada 3 macam. Ada nazir perorangan, ada nazir perseorangan, yang kedua ada nazir organisasi, sedangkan yang ketiga ada nazir badan hukum. Yang sebenarnya masing-masing itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Meskipun di sini disebut nazir perorangan, sebagaimana dijelaskan di dalam PP nomor 42 tahun 2006, disebutkan diantaranya nazir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan undang-undang. Misalnya ada beberapa yang sudah disyaratkan sebagaimana di dalam pasal 41, baligh, jujur, dan seterusnya, itu kategori-kategori nazir. Meskipun perseorangan, tapi posisi nazir perseorangan itu harus didaftarkan di BWI, Badan Wakaf Indonesia, kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama. BWI menertibkan tanda bukti pendaftaran sebagai nazir. Nazir, meskipun dia perseorangan, bukan berarti dia bisa seorang diri, akan tetapi nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Di antaranya itu, dan nazir perseorangan di antaranya salah satunya salah seorang nazir itu dari 3 orang itu harus berada atau bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf itu diwakafkan. Yang kedua, ketentuannya untuk nazir organisasi sama ketentuannya, harus didaftarkan di BWI melalui Kantor Urusan Agama.
Nadir organisasi merupakan, ya keterangannya, nadir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya nadir organisasi, pengurus-pengurusnya harus memenuhi persyaratan nadir perseorangan. Sama ketentuannya, salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota di mana letak objek wakaf itu diwakafkan. Persyaratannya yang lain, memiliki akta notaris tentang pendirian organisasi, ada daftar pengurus, daftar AR, anggaran rumah tangga, memiliki program kerja dalam pengembangan wakaf, dan beberapa hal yang lainnya. Yang ketiga, tentang nadir badan hukum, sama ketentuannya, wajib didaftarkan. Nadir badan hukum yang dimaksud, yang perbedaannya antara organisasi, kalau organisasi cukup dengan akta notaris. Tapi kalau untuk badan hukum, maka keputusan badan hukum itu ada di mana? Keputusan sebuah organisasi itu berbentuk badan hukum, baik yayasan, PT, CV, dan seterusnya, itu berarti berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Maka persyaratannya juga sama. Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Maka ini harus jelas. Oke, kategorinya apakah badan hukum, yayasan, atau hanya organisasi biasa. Kadang takmir masjid misalnya di organisasi, yang ini perseorangan, yang diantaranya 3 orang itu. Ketentuan-ketentuan yang lain, bagaimana jika misalnya di perorangan salah satu meninggal dan seterusnya, bagaimana penggantian nadir, bisa dilacak atau dibuka lagi di PP nomor 42 tahun 2006 sebagai turunan dari Undang-Undang 41 tahun 2004. Maka untuk menjadi nadir wakaf ada ketentuannya, diantaranya nanti kita bicara ada syarat moral, kemudian ada syarat manajemen, dan juga bisnis. Yang pertama, yang disebut dengan diantara penjelasan syarat moral dari nadir wakaf adalah paham tentang hukum wakaf. Jadi mestinya orang-orang yang menjadi nadir wakaf itu ya mereka yang paham tentang ilmunya, tentang hukumnya, tentang aturannya, fikih wakafnya paham, undang-undang dan ketentuan-ketentuannya dia paham tentang itu. Yang kedua, karena mereka atau nadir wakaf itu diserai satu barang, satu kekayaan tertentu, maka jujur, amanah, dan adil itu wajib ada pada dia. Meskipun ini bernilai subjektif, tapi dalam melakukan tindakan-tindakan atas nama harta benda wakaf, maka syarat moral ini harus ada. Syarat moral itu kan syarat yang ada di diri seseorang. Yang ketiga, tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha. Karena kita tahu ada beberapa harta benda wakaf yang memang sudah memiliki harta kekayaan lebih dari harta benda wakaf yang pertama kali diwakafkan. Misalnya lembaga-lembaga tertentu kayak misalnya UII, Universitas Islam Indonesia, itu kan lahannya dulu harus atas wakaf, tapi kekayaannya UII itu jauh melebihi harta benda wakaf yang pernah diwakafkan oleh seseorang, dan banyak yang sudah dikelola. Artinya Universitas Makassar Indonesia UMI itu juga hasil dari harta benda wakaf yang sekarang asetnya sudah begitu besar. Maka orang-orang yang berkecimpung di situ mestinya memang bagaimana toh syarat moralnya tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha-usaha wakaf. Yang keempat, pilihan. Kenapa kemudian disebut pilihan? Karena menjadi nadir itu sebenarnya berat. Beratnya apa? Beratnya bagaimana tuntutan untuk agar bisa mengelola wakaf itu dengan baik, dan memang muncul nilai manfaat yang begitu besar sebagaimana diamanahkan oleh si wakifnya. Kelima, terakhir, ini cerdas spiritual dan emosional. Ini yang wajib dimiliki oleh seseorang yang melakukan atau yang kemudian siap untuk menjadi nadir. Selanjutnya adalah kita bicara tentang syarat pendukung. Yang pertama kita bicara tentang syarat manajemen.
Pertama, syarat manajemen itu kan bagian dari syarat untuk bisa dikatakan dia bisa mengelola harta itu, tata kelolanya seperti apa, maka syarat manajemen orang-orang yang mau berkecimpung di dunia wakaf, orang-orang yang memang berniat untuk menjadi nadhir wakaf, yang pertama, manajemennya dia harus yang pertama memiliki jiwa leadership. Punya jiwa leadership yang bagus, karena jiwa kepemimpinan itu penting terkait dengan pengelolaan harta umat dan manajemen sumber daya manusia. Maka mumpung masih mahasiswa hari ini, silahkan kemudian kita sama-sama belajar tentang membentuk jiwa leadership yang kuat. Jiwa leadership, jiwa kepemimpinan itu perlu kita tanamkan. Yang kedua, visioner, yakni memiliki konsep untuk pengembangan masa depan. Visioner, visinya ke depan. Kalau saya dikasih harta wakaf ini, maka dalam 1, 2, 3 tahun saya akan melakukan ini, tahun ke-4, ke-5 akan melakukan ini, tahun ke-7, 8 saya sudah surplus dengan ini. Itu orang visioner. Jadi apa yang didapatkan itu akan dikembangkan sesuai dengan visi yang jauh ke depan. Konsep untuk pengembangan masa depan. Ketiga, kita bicara tentang cerdas intelektual, sosial, dan pemberdayaan. Maka insya Allah minggu depan kita bicara tentang pemberdayaan. Maka yang dimaksud adalah tentu karena kecerdasan sangat penting untuk memecahkan berbagai persoalan diperlukan kejelian dan kecepatan penanganan. Maka bagaimana toh caranya memberdayakan harta benda wakaf? Bagaimana ya, cerdas dulu kan, cerdas intelektual sudah bisa dikaitannya dengan visioner, intelektual, sosial itu kan berarti bisa membaca kondisi wilayahnya dan juga bagaimana kemudian mampu memberdayakan harta benda wakaf yang dipercayakan kepada si nadhir. Yang keempat, bidang manajemennya, yakni profesional dalam bidang pengelolaan harta. Kalau belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan harta, ya takutnya harta itu akan menjadi amburadul, tidak terurus. Apalagi kemudian belum pernah sama sekali mengelola harta, diserai, itu kadang juga membuat orang akan kagok, kaget, dan seterusnya, mau diapakan harta ini. Tapi kalau dia sudah bersifat profesional, maka yang disarankan ketika ada syarat manajemen dan juga syarat manajemen dan juga yang terakhir ketika kita bicara tentang syarat-syarat pendukung sebagai syarat bisnis, maka sebenarnya diarahkan kemana? Sebenarnya nadhir wakaf itu diarahkan ke organisasi atau badan hukum menurut undang-undang. Jadi arahnya agar kemudian meskipun tidak dilarang harta wakaf itu diberikan atau diarahkan ke nadhir perseorangan, misalnya ke kiai, ke ustadz, itu tidak masalah, akan tapi jauh lebih nilai-nilai yang kemudian akan didapatkan, akan kemanfaatan yang bisa didapatkan itu mungkin jauh lebih besar ketika dikelola oleh sebuah organisasi atau badan hukum. Terakhir kita bicara tentang syarat pendukung, yakni syarat pendukung selain manajemen, kita bicara syarat pendukung bisnis. Yaitu yang pertama mempunyai keinginan atau semangat. Jadi bisnis ya, bagaimana kemudian kita, makanya kemarin ketika di awal pertemuan kita bicara tentang wakaf itu kan saya sudah berusaha untuk memetakan itu tentang kajian tentang bagaimana toh diri kita itu sebenarnya seperti apa, karakteristik kita seperti apa. Yang dulu itu pada dasarnya kaitannya dengan perkuliahan ini, kaitannya dengan bisnis ini, bagaimana kemudian kita dibentuk untuk menjadi jiwa, punya ketajaman untuk melihat peluang usaha, berjiwa entrepreneur, mempunyai pengalaman dan atau siap untuk magang. Pengalaman merupakan salah satu hal yang penting karena tanpa pengalaman dikhawatirkan kita dalam bekerja tidak optimal. Yang di sini mempunyai keinginan jadi semangat, punya keinginan, punya saja belum cukup tanpa dibarengi dengan pengalaman dan juga berjiwa entrepreneur. Dulu di awal perkuliahan saya kan
Sampai saya suruh, mana toh potensi diri kita, apakah kita siap untuk jadi entrepreneur atau tidak. Cuma karena hari ini kita tidak bisa melaksanakan atau melanjutkan proses-proses itu kaitannya dengan model-model pemberdayaan wakaf. Maka karena sangat pentingnya dan sangat dibutuhkannya jiwa-jiwa nadir yang profesional di bidangnya, setidaknya dalam pengelolaan tata manajemen yang baik dalam lembaga kenadiran, itu bisa kita melihat agar kemudian kita bisa melihat nadir profesional, posisi lembaga itu benar-benar sitel itu kan ketika yang pertama kita lihat diantaranya bagaimana kemudian nagar nadir itu mempelopori atau kemudian kita secara individual menjadi pelopor baik kemudian itu dilakukan oleh para nadir, gerakan untuk mempelopori transparansi dalam semua aspek kelembagaan nadir baik dalam lingkup internal maupun eksternalnya. Karena ketika aspek transparansi oleh lembaga nadir sudah ditinggalkan, maka organisasi itu tidak akan pernah berjalan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali. Maka harapannya dengan adanya model transparansi dalam lembaga kenadiran itu, mestinya itu dijadikan tradisi untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Maka disebut dengan gerakan di sini, orang-orang yang berkecimpung di dunia kenadiran atau di wilayah kenadiran, maka dia harus bisa melaporkan dengan baik. Ini loh, kami dapatnya sekian. Kami dapatkan harta wakaf itu sekian. Kami kembangkan dalam tahun ini, hasil usahanya sekian, kami belikan lagi ini, kami gunakan untuk ini, dan seterusnya. Karena kaitannya dengan transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan diajarkan oleh nilai-nilai Islam. Transparan, maka jadi pemimpin, jadi ketua dan seterusnya itu berat karena harus ini. Maka caranya bagaimana? Ya kalau saya sih biasanya kalau pas jadi ketua panitia misalnya, saya tidak akan pernah mau yang namanya pegang uang saya serahkan orang lain ketika mau ngambil uang harus izin saya. Bendahara mau mengeluarkan uang harus atas seizin saya. Tapi bendahara tidak bisa mengeluarkan, dia hanya bisa pegang. Saya tidak pernah pegang uang apapun. Itu salah satu bentuk transparansi. Yang kedua, agar kemudian lembaga nadir itu disebut sebagai lembaga yang profesional, mengedepankan nilai-nilai kepemimpinan dan seterusnya, maka lembaga nadir harus mempelopori sistem public accountability atau yang disebut dengan pertanggungjawaban umum. Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah, kepercayaan, dan pelaksanaan sifat syidik, kejujuran. Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga dalam manajemen tata kelola nadir tidak ada istilah manajemen koboi. Yang dimaksud manajemen koboi itu yakni manajemen tunggal yang tertutup tanpa adanya keterbukaan yang akhirnya menimbulkan atau sangat rentan dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Terakhir, yang ketiga, maka lembaga nadir biar orang percaya menjadi nadir profesional, lembaga tersebut profesional dan orang tertarik untuk memberikan atau mengalokasikan harta wakafnya ke lembaganya, ini lembaga nadir mempelopori gerakan yang aspiratif. Maksudnya adalah agar lembaga nadir itu, masjid, takmir masjid atau yayasan, badan hukum yang lainnya, ini lembaga-lembaga pengelola wakaf itu aspiratif, mau mendengar dan mau mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenadiran.
seorang nadhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Karena hal ini dilakukan untuk agar menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan, sehingga mengurangi bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang yang bisa jadi mungkin jauh lebih baik atau sempurna. Kaidah prinsip dalam gerakan yang aspiratif ini merupakan cerminan dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya. Artinya, lembaga nadhir mempelopori gerakan yang aspiratif mau menerima masukan, tidak hanya top leader saja yang memutuskan ini mau dibawa kemana, ini mau diapakan, tapi lembaga nadhir mau mendengarkan orang-orang tertentu atau kemudian pihak-pihak tertentu, masyarakat tertentu dalam hal pengelolaan harta-harta benda wakaf itu. Oke, selanjutnya, setelah menjadi nadhir profesional, bagaimana cara mengelola lembaga nadhir kenadhiran itu? Terakhir adalah bagaimana sebenarnya asas pertanggungjawaban di dalam pengelolaan nadhir. Ada 4 aspek pertanggungjawaban yang perlu dilakukan atau asas pertanggungjawaban oleh nadhir. Yang pertama adalah asas bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab kelembagaan. Yang ketiga, tanggung jawab hukum, tanggung jawab sosial. Yang disebut dengan tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku dan perbuatannya nadhir itu. Apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturannya? Karena segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak nadhir yang terkait dengan berwakafan memiliki konsekuensi yang transendental, yakni konsekuensi kesucian, yakni konsekuensi harus pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi wakif, mengharapkan aliran pahala yang tiada henti-hentinya atas amal sosial berupa sedekah jariah yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak. Wakif berharap agar kemudian harta yang sudah diwakafkan itu mengalir bagi dirinya meskipun si wakif sudah meninggal. Dan bagi nadhir adalah beban amanah yang tidak ringan, karena di samping harus mewujudkan niat para wakif yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, juga pertanggungjawaban vertikal baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Ada ayat di An-Nahl 93 di situ disebutkan wala tas'alunna amma kuntum ta'malun, dan sesungguhnya kalian semuanya, para nadhir-nadhir atau para semuanya, wala tas'alunna ini sebenarnya khitabnya ke banyak orang, kamu akan ditanyai dari hal sesuatu yang kamu kerjakan. Maka pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala ini mendasari seluruh pertanggungjawaban berikutnya, yakni setelah tanggung jawab kepada Allah maka mendasari tanggung jawab berikutnya, sehingga jika seseorang sudah memiliki tanggung jawab kepada Allah dalam posisi apapun, maka dia akan mendasarkan niatnya secara ikhlas. Namun keikhlasan atau ketulusan seorang nadhir sebenarnya tidak selalu dipahami sebagai amal sosial yang tidak perlu diberi imbalan secara pantas. Karena ketulusan bagi seorang nadhir terletak pada aspek niatan baik, aspek profesionalitas, dan timbal balik yang pantas dalam porsi yang seimbang. Artinya, dalam kategori tanggung jawab itu, meskipun kita bicara tentang keikhlasan nadhir dan seterusnya, bukan dalam rangka hanya pekerjaan sosial semata, tidak. Tapi nadhir pun punya hak untuk mendapatkan imbalan atas kerja profesionalnya yang sudah dilakukan dalam rangka mengelola harta benda wakaf. Yang kedua, bicara tanggung jawab kelembagaan, yakni tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenadhiran. Lembaga kenadhiran yang terdiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan
maka memungkinkan masing-masing itu kan harus bertanggung jawab kepada lembaga yang jauh lebih tinggi. Sehingga fungsi dari kelembagaan itu adanya kontrol organisasi mampu berjalan dengan baik agar amanah yang diemban bisa dipenuhi secara optimal. Kenapa kemudian perlu mekanisme atau tanggung jawab kelembagaan ini? Ya, ini dalam rangka agar sebuah upaya sebagai dalam rangka mengupayakan mengeliminasi, mengurangi penyimpangan terhadap harta benda wakaf. Pengalaman menunjukkan bahwa wakaf yang dikelola secara perseorangan atau sekelompok orang non-organisasi resmi telah banyak terjadi penyimpangan karena tidak adanya mekanisme kontrol yang ketat. Semisal hilangnya eksistensi benda wakaf sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Penyimpangan karena ulah nadir nakal atau terbukanya potensi persengketaan dengan pihak-pihak ketiga. Oleh karena itu, memang pada dasarnya di dalam Undang-Undang Wakaf tadi sudah saya sampaikan, dorongannya itu agar orang-orang yang berwakaf itu bisa wakaf ke organisasi yang memiliki, yang kemudian bisa mengkontrol, bisa ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab kelembagaan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol atas pengelolaan harta benda wakaf. 3. Kaitannya dengan tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seorang nadhir atau orang yang diberikan wewenang dalam pengelolaan wakaf selalu pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Apapun yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi di Indonesia sekarang sudah ada undang-undang wakaf sendiri dengan turunannya PP wakaf juga. Maka dengan tanggung jawab seperti itu secara hukum, yang bersangkutan harus siap diajukan ke pengadilan jika kelak pelaksanaan amanah ternyata menyalahi aturan hukum yang berlaku. Misalnya sebagaimana contoh, jika ada tanah wakaf yang ditukar atau ruslak, maka terlebih dahulu kan harus mohon izin nih kepada Menteri Agama melalui Badan Wakaf Indonesia. Jika ternyata ada nadhir yang dengan sengaja menukar, menjual tanah wakaf secara sepihak tanpa ada izin tersebut, maka orang atau nadhir itu harus bertanggung jawab secara hukum. Tapi meskipun begitu, ketika kita bicara tanggung jawab hukum, ada pertanggungjawaban secara hukum ini memiliki aspek yang sangat luas. Tidak hanya bicara kita hukum undang-undang wakaf tadi itu, tapi aspeknya luas, berarti kaitannya dengan bagaimana dengan tanggung jawab secara syariahnya, hukum syariah yang secara khusus mengatur perwakafan, sehingga dengan demikian ibadah wakaf yang sifatnya amal sosial tapi tetap memiliki kerangka dan landasan hukum yang sangat jelas. Dengan adanya payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan proses persoalan wakaf, pengelolaan wakaf dapat dijadikan rujukan demi terlaksananya amal-amal kebajikan. Terakhir, tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seorang nadhir dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu bisa aman secara sosial, yang tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Pertanggungjawaban sosial itu identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di mana diantaranya adalah membudayakan rasa malu. Karena rasa malu dalam pribadi seseorang akan dapat memperkuat rasa tanggung jawab sosialnya. Misalnya seorang pejabat atau nadhir yang korupsi akan merasakan penderitaan karena eksekusi hukuman, tetapi jika dia seorang yang memiliki rasa malu, penderitaan itu akan lebih bertambah lagi apabila dibeberkan keburukannya melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Maka harapannya dengan adanya pertanggungjawaban sosial ini diharapkan para pemegang amanah wakaf dalam hal ini nadhir dapat menjalankan fungsi secara maksimal dan bisa dijadikan kontrol yang bersifat internal
atau meminjam istilah manajemen dengan waskat, yaitu pengawasan yang melekat dalam diri seseorang selain yang bersifat ilahiyah atau pertanggungjawaban ketuhanan. Baiklah, ini tadi kita bicara tentang nadir, profesionalitas nadir, karena pentingnya nadir itu dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka begitu banyak kewajiban-kewajiban yang harus diemban oleh nadir, baik ada kita bicara tadi tentang syarat mutlaknya, yang kemudian ada syarat pendukungnya, manajemen dan juga bisnis, dan juga bagaimana kaitannya dengan pertanggungjawaban nadir dalam 4 bentuk. Ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab pada Allah, tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab hukum, dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.